Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mensosialisasikan mengenai fikih informasi. Nah, pada saat ini saya sudah bersama dari teman-teman Universitas Muhammadiyah Makassar. Boleh dong dulu kenalan namanya dan juga dari prodi apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Citra Ramadhani dari Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Mita Aprilianti dari Prodi PGSD. Makasih. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Waida Zulkaida. Saya dari Prodi KPI Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, halo Citra, Mita, dan Zul. Aku mau nanya nih sama kalian. Nah, biasanya tuh kalau kalian cari informasi, entah itu berita, atau mungkin beasiswa, atau mungkin ada dari kalian yang cari informasi tentang part-time ataupun freelance buat mahasiswa, itu biasanya di mana sih kalian carinya? Biasanya cari di internet atau di media sosial, Kak. Oke, kalau yang lainnya di mana biasanya? Iya, saya juga biasanya seperti itu, Kak. Oke. Sama dengan yang lainnya, Kak. Saya biasanya juga cari di media sosial seperti ini, Instagram atau di TikTok. Oke, iya sih kalau dilihat untuk zaman sekarang itu kalau mau cari informasi itu lebih gampang di internet ataupun di media sosial karena kan dengan yang penting kita punya HP ataupun laptop tersambung internet, kita bisa tinggal ketik lalu dapat. Tapi apakah informasi yang kita dapat di internet ataupun di media sosial itu bisa dipercaya 100% kebenarannya? Bagaimana menurut kalian? Atau apakah kalian pernah dapat berita yang ternyata tidak sesuai dengan kebenarannya? Iya, Kak, itu tidak sepenuhnya percaya 100% karena kadang biasanya itu hanya hoax. Oke. Kalau yang lainnya bagaimana? Apakah sama dengan Citra juga? Uh, Eh, Kalau saya sama seperti saudari Citra, informasi-informasi dari media sosial itu kebanyakan itu hoax, Kak. Kalau Zul bagaimana Zul? Samakah juga dengan Citra dengan Mita? iya, kalau saya juga seperti itu. Tergantung informasinya itu dari mana, apakah itu real atau hanya sekedar hoax atau enggak tahu lah bagaimana. Pokoknya itu enggak 100% lah kita percaya informasi itu sendiri. Iya, betul teman-teman. Nah, saya juga dapat ini salah satu contoh kasus hoax teman-teman. Ya, seperti kita kan mahasiswa itu sering banget ya cari informasi tentang beasiswa kan. Nah, ini ada beberapa kasus hoax teman-teman mengenai beasiswa. Di antaranya itu ada beasiswa eh, tau- eh adanya kasus hoaks mengenai beasiswa unggulan teman-teman. Nah, beasiswa unggulan ini adalah beasiswa yang memang banyak peminatnya teman-teman karena memang dana yang dikasih itu juga lumayan banyak. Nah, eh, ada nih oknum-oknum yang membuat tautan seakan-akan itu adalah tautan untuk pendaftaran beasiswa unggulan ini teman-teman. Yang dimana tautan ini tuh mengarah pada pengisian data pribadi dan juga akun Telegram teman-teman. Tapi ternyata setelah diverifikasi, setelah ditelusuri oleh tim Jala Hoax teman-teman, ternyata laman pengisian itu merupakan mana tadi? Merupakan awal modus penipuan teman-teman. Yang dimana juga ditegaskan sama Bank Indonesia sebagai yang punya program beasiswa unggulan ini bahwasanya pendaftaran itu hanya melalui eh, akun resmi atau website resminya mereka teman-teman. Nah, bayangkan kalau misalnya kita sudah terlanjur nih teman-teman mengisi data pribadi kita. Nah, apa yang akan terjadi dengan data pribadi kita? Bisa disalahgunakan teman-teman.
Nah, maka dari itu teman-teman, Muhammadiyah nih akhirnya membuat yang namanya fikih informasi. Apa sih itu fikih informasi? Jadi fikih informasi adalah panduan hukum Islam dan etika praktis dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah untuk merespon era digital seperti saat ini, teman-teman. Nah, sebagaimana ternyata teman-teman ini juga sudah dari jauh-jauh sebelum kita lahir itu Allah sudah katakan dalam Al-Quran, teman-teman, dan itu juga yang menjadi landasan dari fikih informasi. Sebagaimana Quran surah Al-Hujurat ayat 6 itu yang artinya, wahai orang-orang beriman, jika seseorang fasik datang kepada membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohanmu. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita dapat suatu berita ataupun informasi yang dimana itu kita belum tahu nih, ini orang yang kasih informasi benar nggak sih? Maka kita harus teliti dulu teman-teman, harus verifikasi dulu benar nggak sih informasinya ini. Jangan sampai karena gara kita tidak teliti, gara-gara kita tidak verifikasi, kita langsung saja sebar kayak tadi misalnya nih, kita langsung saja sebar, tautan yang ternyata itu adalah awal penipuan, terus teman-teman kita juga mengisi, akhirnya kita mencelakakan teman-teman kita. Nah, jadi bagaimana sih caranya kita menyikapi informasi seperti itu, teman-teman? Nah, yang pertama itu kita harus, verifikasi nih, dari sumber resmi. Kayak tadi kan itu yang di Facebook kan bukan sumber resmi kan, bukan akun resmi, bukan akun ofisial. Jadi kita kalau misalnya dapat seperti itu, kita verifikasi dulu nih dari akun resminya. Benar nggak sih ini? Atau mungkin dari akun ofisial ataupun dari akun yang kita percaya bahwasanya akun ini adalah akun yang selalu memberikan informasi yang benar. Terus seperti tadi, kita tuh jangan gampang tergiur, teman-teman. Seperti beasiswa, ini beasiswa unggulan kan tadi tuh emang, beasiswa yang banyak peminatnya ya. Yang di mana juga kalau biasanya beasiswa yang banyak minatnya itu pasti seleksinya juga ketat, teman-teman. Bukan yang instan yang hanya sekedar isi, pengisian di tautan langsung bisa keterima. Terus udah itu teman-teman, kita juga jangan gampang terprovokasi, teman-teman. Jangan gampang kayak misalnya nih, kayak kemarin yang sempat viral yang yang di mana katanya Ibu Kementerian kita, Menteri Keuangan kita mengatakan bahwasanya guru adalah beban negara. Nah, itu kan pasti membuat kita emosi ya. Jadi kita tuh kayak seakan langsung mau pengen share nih ke teman-teman kita kayak, ih masa ada Menteri Keuangan bilang guru adalah beban negara. Nah, tapi ternyata teman-teman setelah diverifikasi, setelah diteliti, itu bahwasanya itu adalah hoax teman-teman. Di mana eh, itu tuh video ataupun postingan itu tuh dipotong dari konteks aslinya teman-teman. Nah, selain itu juga kita bisa cek di situs anti hoax seperti Turnback Hoax ataupun Jala Hoax teman-teman untuk memeriksa kebenaran informasinya. Nah, selain itu di Viki Informasi juga eh, tidak hanya bagaimana sih caranya kita untuk misalnya ketika kita mendapatkan informasi, tapi bagaimana sih juga ketika kita ingin menyebarkan informasi atau membuat suatu informasi di media sosial. Yang pertama yang pastinya kita harus jujur teman-teman. Informasi yang kita berikan adalah informasi yang benar. Selanjutnya informasinya itu juga harus adil teman-teman, di mana kita tidak hanya menginformasikan melalui satu sudut pandang teman-teman, tapi juga dari berbagai sudut pandang. Dan itu juga informasinya juga harus bisa terverifikasi teman-teman. Selanjutnya, informasi yang kita berikan juga itu harus bermanfaat teman-teman. Jangan sampai lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Selain itu juga informasi yang kita berikan adalah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, entahkah kejujurannya, keadilannya, terverifikasinya, ataupun mungkin manfaatnya. Nah, yang terakhir juga sebenarnya ini bukan hanya di sosial media, dimanapun kita memberikan informasi, kita pastinya harus bersopan santun, adabnya harus tetap diperhatikan. Nah, itulah tadi mengenai fikih informasi. Sebenarnya eh,
apapun informasi yang kita dapat, entahkah itu di sosial media atau mungkin dari telinga ke telinga, kita tuh harus saring dulu nih informasinya, benar atau enggak sebelum kita sharing. Selain itu teman-teman, eh, agama itu bukan hanya eh, agama itu dibuat itu bukan untuk mengekang kita teman-teman, tapi agar kita terhindar, agar kita tidak celaka seperti misalnya kayak tadi kita terhindar dari modus penipuan dan semacamnya. Baik, saya Madati Leheria A, mahasiswa Ilmu Komunikasi dengan NIM 1056511060023. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.